Kisah dimulai dengan menampilkan masa lalu, masa yang sangat jauh, di mana kala itu salah satu malaikat agung mencoba memimpin pemberontakan sehingga Tuhan mengusirnya. Segera, sang malaikat agung yang bernama Lucifer itu dilempar ke dasar neraka oleh malaikat bernama Michael, serta mengikatnya di sebuah batu besar dengan rantai dan pedang yang ditancapkan sebagai segel. Sebelum Michael pergi, Lucifer bersumpah pada suatu hari nanti dia akan bangkit menjadi kuat setara dengan Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Devil Conspiracy, sebuah film yang rilis setahun yang lalu, disutradarai oleh Nathan Frankowski serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak asing karena mereka bukan alien. Baik, jangan kelamaan, segera siapkan diri kalian serta minuman yang menghangatkan karena cerita segera kita lanjutkan. Ya, seiring berjalannya waktu, Lucifer tidak hanya mengumpulkan para iblis dan setan, tapi juga manusia sebagai pengikut untuk merencanakan balas dendam. Mereka membangun villa di sekitar lubang tempat Lucifer jatuh untuk menunggu kebangkitannya. Di masa kini, seorang seniman muda bernama Laura sedang menuntut ilmu di Italia. Rencananya, ia ingin menulis tesis tentang bagaimana para seniman besar tidak benar-benar percaya akan malaikat dan iblis yang diciptakan dalam seni mereka. Tetapi profesor tidak menyetujuinya karena dianggap merendahkan sejarah Italia. Lebih buruk, si profesor mengajak Laura untuk membahas di apartemennya. Tentu saja Laura menolak lalu melangkah pergi. Beberapa waktu kemudian, Laura bertemu dengan seorang pendeta muda bernama Marconi, yang mana memberikannya akses khusus ke semua pameran di katedral, termasuk melihat kain kafan Turin, yang mana dikatakan mengandung darah Yesus dari momen penyaliban. Setelah melihat kain kafan, Laura diajak berkeliling, sembari Marconi menunjukkan patung indah yang baru saja tiba, menggambarkan momen di mana Michael mengalahkan Lucifer. Sejenak keduanya membahas konsep dari hal-hal jahat, lalu Marconi meninggalkan Laura sendiri agar bisa menggambar patung itu untuk bahan tesisnya. Tak lama kemudian, ketika asik menggambar, wanita itu seolah mendengar ada yang memanggil namanya. Mungkin saja itu hanyalah imajinasi semata karena tidak ada siapapun di sana. Beberapa jam telah berlalu dan pintu masuk ke pameran akan segera ditutup. Seorang wanita misterius datang tepat waktu, namun alih-alih mengikuti pemandu, dia malah mengambil jalur yang berbeda untuk mengakses area terlarang tanpa diperhatikan oleh petugas keamanan. Selanjutnya ditampilkan si wanita misterius berada di dekat Laura dan secara diam-diam memperhatikan bagaimana wanita itu menggambar kepala Lucifer. Kembali, tiba-tiba saja terjadi keanehan yang membuat Laura sangat terkejut. Ketika si wanita misterius menghilang entah kemana, Laura kembali dikagetkan dengan kemunculan seekor burung gagak di jendela dan sementara Laura terkejut, si wanita misterius secara diam-diam mengambil pedang yang ada di patung Michael. Tak lama kemudian, seorang petugas menemukan Laura dan mengiranya adalah seorang pengunjung yang terpisah dari kelompok. Segera Laura menunjukkan kartu akses khusus yang diberikan oleh Marconi, sehingga petugas pun mengerti dan meninggalkan Laura sendiri, serta mengingatkan bahwa tempat itu akan segera ditutup. Laura pun segera bergegas mengumpulkan barang-barangnya, namun tiba-tiba saja dia terdiam menatap patung Michael, menyadari ada yang berbeda, namun tak yakin itu apa. Dan saat wanita itu kembali ke koridor mengikuti petugas, tiba-tiba saja merasa ketakutan, Laura segera melarikan diri dan bersembunyi di salah satu bilik pengakuan yang mana memungkinkannya untuk mengintip apa yang dilakukan si wanita misterius. Terungkap, ternyata wanita itu adalah pengikut Lucifer. Dia menghancurkan tempat penyimpanan kain kafan dan mencuri benda pusaka itu. Marconi yang kebetulan mendengar kegaduhan datang untuk menghentikan. Namun, si wanita misterius lagi-lagi menunjukkan kebengisan.
Sebelum pergi meninggalkan tempat itu, si wanita misterius dan kelompoknya mengetahui keberadaan Laura dan segera membawanya karena dianggap sebagai wanita pilihan Lucifer. Sementara, sebelum menghembuskan nafas terakhir, Marconi berdoa kepada Tuhan memohon agar menurunkan Michael, dan Marconi menyatakan bahwa dia rela tubuhnya digunakan sebagai wadah demi menghentikan Lucifer. Ya, permohonan itu benar-benar terkabul. Michael kini berada di dalam tubuh Marconi dan segera malaikat itu mengejar mobil yang dinaiki kelompok pengikut Lucifer. Sayangnya, meskipun memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, namun kini Michael berada di dalam tubuh manusia yang tak mampu menampungnya. Sementara itu di tempat lain, ditampilkan sekelompok orang kaya menyaksikan seorang anak berbakat yang sedang memainkan musik indah dengan menggunakan biolanya. Seorang ilmuwan yang diketahui bernama Lauren menjelaskan bahwa anak itu adalah klon dari Antonio Vivaldi, yang merupakan salah satu dari seniman terkenal dalam daftar panjang klon yang dibuat oleh perusahaannya menggunakan DNA yang diambil dari makam para seniman. Bayi-bayi itu kemudian dijual secara lelang kepada orang-orang kaya dan kaum elit. Untuk saat ini, yang mereka tawarkan adalah klon dari Michelangelo. Selama lelang berlangsung, si wanita misterius yang diketahui bernama Liz ternyata adalah pemimpin dari kelompok kultus yang menggerakkan perusahaan. Dia memberitahu Lauren bahwa kain kafan berhasil didapatkan. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu pun tiba di villa yang dibangun di atas lubang neraka. Lauren begitu antusias melihat kain pusaka karena kini akhirnya dia akan bisa mengkloning Yesus. Sementara Laura berada dalam kondisi terikat dan ditempatkan di dalam sel kaca bersama dengan beberapa wanita. Salah satu dari mereka tak henti-hentinya menggila, berteriak dan menangis. Merasa prihatin, Laura mencoba menenangkan. Laura pun kemudian mengusulkan agar bekerja sama untuk mencari jalan keluar. Namun, sebelum merencanakan, beberapa petugas datang untuk melakukan pemeriksaan. Kembali ke Michael yang masih berada di katedral, menemui para pendeta yang sedang memeriksa rekaman kamera pengawas. Mereka terkejut melihat Marconi masih hidup, namun Michael hanya memberikan penjelasan seadanya, meninggalkan mereka tenggelam dalam ambigu, lalu menanyakan tentang seorang pendeta yang ditugaskan untuk melindungi kain kafan. Para pendeta itu menjelaskan bahwa pendeta senior yang bernama Vinci inilah yang bertanggung jawab atas keamanan kain kafan. Menurut kabar yang beredar, kondisi kejiwaan beliau mulai terganggu, sering berbicara tentang setan dan kultus rahasia yang dianggap sebagai penyakit demensia. Michael tidak bisa percaya, ternyata para pendeta tidak memiliki keyakinan yang kuat atas apa yang telah ditulis di dalam kitab. Setelah mengetahui lokasi Vinci ini, yang sekarang menjadi pertapa dan hidup di lokasi terpencil, segera malaikat itu menyita kamera pengawas, menanyakan tentang Laura dengan menunjukkan akses card-nya dan meminta para pendeta itu agar tetap tutup mulut. Selanjutnya, Michael menuju ke parkiran mencari mobil milik Marconi dan berharap itu ada di antara mobil-mobil mewah kelas atas. Namun, dalam perjalanan, sang malaikat itu sempat meminum beberapa butir obat untuk mengurangi sakit kepala akibat ledakan kekuatan. Sementara itu, tanpa disadari, ada burung gagak yang mengikuti, dan bersamaan dengan itu, di tempat lain ditampilkan para ilmuwan di villa bekerja keras untuk mengekstrak DNA Yesus dari kain kafan. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Michael tiba di lokasi Vincini. Dia bertemu dengan Pak Tua yang siap memegang senjata, namun ketika Vincini menyentuh, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dan segera percaya ketika Michael mengatakan bahwa dirinya adalah sang pemburu dari surga. Vincini mengetahui tentang Liz dan kelompoknya. Pria tua itu menunjukkan kepada Michael villa yang dengan sengaja dibangun di atas lubang neraka serta menjelaskan bahwa selama ini Vincini secara diam-diam berada di rumah itu dan berpura-pura gila demi mengawasi villa. Dia meyakini apa yang disampaikan dalam kitab suci tentang kebangkitan Lucifer suatu hari nanti. Lucifer membutuhkan dua monster kuno yang beda dari kedua dunia. Salah satunya berwujud wanita, yang kemungkinan adalah Liz, sedangkan satunya lagi berasal dari dalam tanah.
Selama bertahun-tahun, para pengikut Lucifer membawa anak-anak sebagai wadah, namun tak satu pun dari mereka yang mampu menampungnya. Itulah mengapa mereka kini berusaha mencuri kain kafan. Mereka berencana untuk mengkloning Yesus, karena hanya tubuh Yesus satu-satunya yang cukup kuat untuk menampung kekuatan Lucifer. Merasa jijik dengan apa yang didengar, Michael bersumpah akan menghentikan kelompok kultus. Namun dia membutuhkan bantuan Vincini untuk mengantar ke kaki Gunung Villa, di mana terdapat akses masuk rahasia. Kehadiran Michael dapat dirasakan oleh Lucifer. Karena hari kebangkitan semakin dekat, pedang Michael yang menancap pun mulai renggang, sehingga dengan mudah Lucifer dapat menghancurkan. Di villa, para wanita yang diculik mencari cara untuk memutuskan rantai yang mengikat sembari mengobrol tentang kehidupan pribadi mereka. Terungkap bahwa Laura sebenarnya telah menikah, namun sangat disayangkan suami dan anaknya meninggal dunia dalam suatu peristiwa yang memilukan. Bersamaan dengan itu, ditampilkan Lauren melakukan beberapa tes dan menemukan bahwa Laura memiliki kecocokan 100%, sehingga Liz memberi perintah untuk mempercepat proses. Segera petugas kembali menuju ke sel untuk membawa para wanita. Namun, sangat disayangkan kekacauan dengan cepat ditangani oleh para petugas. Terpilihlah Laura dan seorang wanita bernama Brenda untuk dibawa ke ruang operasi dan segera ditanamkan sel telur dengan DNA Yesus ke dalam tubuh para wanita itu. Liz menjelaskan bahwa Laura adalah wanita yang terpilih karena dapat menggambar dengan baik wajah Lucifer di katedral dan itu sangat menginspirasi. Sementara itu, Vincini meninggalkan Michael di pintu rahasia yang akan membawanya masuk ke villa. Sebelum pergi, pria tua itu menembak seekor gagak yang dicurigai telah memata-matai selama ini, lalu menyerahkan senapannya kepada Michael. Tentunya, tembakan tidak akan membunuh iblis, tapi minimal bisa memperlambatnya. Beberapa saat kemudian, Laura dan Brenda sudah mengenakan pakaian pengantin, dibawa dan diikat pada pilar di tengah-tengah pertemuan para pemuja Lucifer. Lalu seekor monster datang membawa dua wanita itu untuk diletakkan di dalam kandang, dan setelah itu diturunkan ke dalam lubang neraka. Tiba-tiba saja sekelompok monster lain muncul menahan para wanita, sementara Lucifer mengubah tubuhnya menjadi semacam asap hitam berbentuk ular, lalu mencoba masuk ke dalam tubuh Brenda. Tak lama berselang, Brenda segera merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya, sehingga berusaha sekuat mungkin untuk mengeluarkan. Namun sangat disayangkan, wanita itu tewas setelah mengalami muntah-muntah. Lucifer pun segera keluar meninggalkan tubuh Brenda dan beralih ke tubuh Laura. Sangat mengejutkan, Laura berhasil bertahan tanpa ada masalah. Setelah itu ditampilkan Laura berjalan keluar dengan tatapan kosong. Liz menyambut dan segera memperkenalkan Laura sebagai yang terpilih sebelum mengurungnya di dalam sel kaca baru dengan fasilitas lengkap termasuk pendeteksi tanda-tanda vital. Liz mencoba menenangkan Laura, mengatakan bahwa saat ini Laura sedang mengandung Yesus baru yang lebih baik. Kembali ke Michael yang akhirnya menemukan terowongan menuju pintu masuk ke villa. Penjaga segera memperhatikannya dan terjadilah baku hantam yang cukup menegangkan. Setelah menumbangkan para penjaga, Michael merampas akses kar dan seragam agar bisa menyamar. Selanjutnya, Michael merebut kembali kain kafan dan berhasil menemukan sel Laura. Di saat yang sama, sang malaikat itu bertemu dengan Lauren dan langsung mendorongnya ke meja. Lauren mengatakan bahwa dirinya mendedikasikan diri untuk sebuah awal yang baru. No. Pada akhirnya Michael berhasil menemukan Laura. Wanita itu segera memeluk karena mengira Michael adalah Marconi yang masih hidup. Michael mencoba menjelaskan, namun terganggu dengan ucapan-ucapan Lucifer lewat telepati, menggoda sang pemburu dari surga dengan kebebasan yang akan segera Lucifer raih. Michael segera menangkap Laura yang hendak melarikan diri, lalu menyeretnya ke sebuah ruangan sebelum ditemukan oleh penjaga.
Setelah aksi gila yang dilakukan Laura, Michael menenangkan sekaligus meyakinkan bahwa dirinya ada di pihak Laura. Kemudian Laura menjelaskan apa yang dialaminya sehingga Michael memutuskan untuk membawanya pergi sembari melindungi. Sangat disayangkan, Liz mengetahui hal itu dan segera mengirimkan anak buahnya untuk mengejar sekaligus menegaskan bahwa Laura tidak boleh terluka. Saat Michael dan Laura sampai di terowongan, tiba-tiba saja bayi yang dikandung menjadi tumbuh dengan cepat dan Laura mulai merasa kesakitan. Hal ini memberikan kesempatan kepada monster untuk menghadang. Kembali terjadi pertarungan yang awalnya mampu diimbangi oleh Michael, hanya saja tubuh manusianya mulai lelah dan segera hal itu dimanfaatkan oleh monster untuk mengalahkan Michael. Ketika Liz datang, Laura mengancam akan menyakiti bayi yang ada di dalam kandungannya jika Marconi tidak dilepaskan. Namun Liz meyakinkan bahwa itu tidak perlu karena sebenarnya Marconi telah mati dan dia hanya perlu membunuh malaikat yang merasuki tubuh pendeta itu. Merasa bingung, Laura pun menyerah sehingga segera dimasukkan kembali ke dalam sel dan kali ini wanita itu diikat demi keamanan. Sedangkan Michael diikat dan diturunkan ke dalam lubang. Dia mencoba menghancurkan rantai, namun sayangnya itu malah membuat sang malaikat menjadi semakin lemah. Saat berada di neraka, Michael diserang oleh iblis dan dengan cepat mendorongnya. Michael mencoba memeriksa batu untuk menemukan pedang, sayangnya iblis lain mulai berdatangan. Lalu dengan pedang Lucifer, mereka mulai menyegel Michael, sama seperti yang dilakukan Michael terhadap Lucifer di masa lalu. Kembali ke Laura, dia merasakan bayi yang terus tumbuh di dalam kandungannya. Liz menjelaskan bahwa bayi itu akan menggantikan sesuatu yang hilang dari Laura, namun Laura menolak karena tidak ada yang bisa menggantikan bayinya. Selama pemeriksaan, Laura menyaksikan bayi pada layar dan terkejut melihatnya tiba-tiba membesar, keluar, dan mengaum bagai makhluk barbar. Untungnya, itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Segera Laura terbangun dan menyadari Liz berada di sampingnya, mulai menceritakan kisah awal dimulainya perang Lucifer melawan tiran yang mereka kenal sebagai Tuhan. Karena mengabaikan dan menganggapnya tidak penting, Laura pun ditampar oleh Liz. Liz berjanji akan membebaskan Laura setelah melahirkan, tapi saat ini untuk sementara waktu. Wanita itu berharap Laura bisa sedikit menghormatinya. Di neraka, Michael bertemu dengan anak-anak yang tinggal di balik batu. Terungkap bahwa ternyata mereka adalah korban dari ritual yang gagal dan telah bekerja sama untuk bertahan hidup di neraka. Michael berjanji akan membawa mereka pulang jika mereka berhasil menemukan pedangnya. Tetapi anak-anak tersebut malah tidak yakin apakah mereka harus mempercayai malaikat atau tidak karena dulunya Lucifer adalah seorang malaikat. Kedatangan para iblis mengganggu percakapan tersebut. Anak-anak pun segera berlari meski beberapa dari mereka tertangkap dan Michael hanya bisa menyaksikan dengan penuh frustasi. Kembali ke Laura yang masih berada di dalam sel, kali ini dalam wujud asap, Lucifer keluar dari rahim Laura untuk masuk ke dalam pikiran lewat telinga. Dia membisikkan sebuah tawaran yang mungkin sulit untuk ditolak. Jika Laura mau menerima Lucifer dalam hidupnya, maka Lucifer akan membantu menghabisi pria yang telah membunuh suami dan anak Laura. Bahkan jika perlu, menghabisi Liz, orang yang paling dibenci Laura saat ini. Laura pun menerima tawaran tersebut, lalu berbaring di tempat tidur ditemani oleh Lucifer. Lucifer menunjukkan mimpi indah kepada Laura, di mana di dalam mimpi itu ditampilkan bayinya telah lahir dan tidur di dalam hangatnya pelukan Laura. Ternyata mimpi itu juga disaksikan oleh Liz, dan dia mulai khawatir mengetahui Laura menjadi terlalu kuat. Tak lama kemudian, kekhawatiran itu pun menjadi nyata saat perawat datang. Dengan kekuatannya, Laura mulai beraksi.
Laura benar-benar tenggelam dalam kekuatannya yang gelap, sehingga tak sadar telah menghabisi beberapa petugas. Segera dia memutuskan untuk menggugurkan bayi sebelum semakin parah. Hal ini memaksa Lucifer untuk melakukan perlawanan. Namun Laura tetap nekat melakukan hal-hal yang tak terduga, seperti mengkonsumsi klorin. Melihat apa yang dilakukan Laura, Liz segera menendang pintu dan memarahi Laura atas perbuatannya. Saat hendak memanggil dokter, Laura lagi-lagi menggunakan kekuatannya untuk menumbang Liz, lalu memuntahkan klorin. Terungkap bahwa kini Laura dalam kendali Lucifer. Lalu segera dia menghukum Liz atas kesalahan yang dilakukan. Liz memohon ampun, mengatakan bahwa sebenarnya dia ingin mengandung anak yang kini dikandung Laura, tapi Lucifer hanya mengabaikan, lalu memberikan perintah baru bahwa tidak ada yang boleh mengetahui apa yang terjadi, sehingga semua staf harus dihabisi. Lucifer juga khawatir ikatan bayi dan Laura akan semakin kuat, sehingga dia memerintahkan agar menghabisi Laura tepat setelah melahirkan. Beberapa waktu kemudian ditampilkan Laura yang kini diletakkan di dalam medical pod, sementara Lucifer meninggalkan tubuh Laura, merasuki salah satu iblis neraka untuk berbicara dan menghina kekalahan Michael. Lucifer mengatakan bahwa tak lama lagi masa yang dinantikannya akan datang. Ketika bangkit, maka Lucifer akan membawa neraka ke dunia, yang mana itu disaksikan oleh anak-anak, sehingga kini mereka percaya bahwa Michael adalah musuh Lucifer. Setelah percakapan tersebut dan Lucifer pergi, akhirnya Michael mengerti mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi. Tak lama berselang, para anak-anak kembali menghampiri Michael. Kali ini Michael meminta anak-anak itu untuk segera menemukan pedangnya, karena hanya pedang itu yang bisa menghancurkan segel. Pada akhirnya, anak-anak berhasil menemukan pedang tersebut di antara puing-puing, dan bersamaan dengan itu, para iblis datang menawarkan anak-anak kebebasan. Sejenak mereka sempat mempertimbangkan, tetapi mengingat pembicaraan Michael dan Lucifer, maka mereka menyerahkan pedang kepada Michael. Michael berjanji akan menyelamatkan anak-anak, tapi sebelum itu dia harus lebih dulu merebut kain kafan dan melindungi Laura. Segera sang malaikat kembali ke bumi dengan menggunakan tubuh Marconi. Setelah mengamankan kain kafan, Michael merebut senapan dari seorang penjaga, lalu bergegas mendatangi ruangan di mana Laura ditahan. Sangat mengejutkan, ternyata wanita itu masih dikuasai oleh Lucifer. Namun Michael tidak menyerah. Setelah memindahkan Laura ke ruangan lain, sang malaikat itu berusaha menyadarkan Laura dan menjelaskan bahwa bayi yang Laura kandung tidak seperti yang dipikirkan. Sayangnya, lagi-lagi Michael gagal dan penjelasan itu membuat Lucifer semakin marah. Setelah dibuat lemah tak berdaya, Michael disiksa dengan kejam dan dipaksa untuk menyembah Lucifer. Jika tidak, maka setelah merasuki tubuh Yesus, Lucifer akan menyegel Michael selamanya. Namun Michael tetap berpegang teguh pada iman, sembari menjelaskan apa yang ia pahami, bahwa Tuhan sengaja membiarkan semua ini terjadi karena jika merasuki tubuh Yesus, maka Lucifer akan tersegel selamanya di dalam tubuh suci itu. Mendengar hal ini, Lucifer pun semakin berang. Dengan satu hantaman keras, Michael pun tumbang. Lalu ketika Liz datang bersama anak buahnya, Lucifer segera memerintahkan untuk membunuh Laura dan bayinya. Namun karena mengira Laura yang berbicara, Liz memerintahkan anak buah untuk membawa Laura ke altar. Di atas lubang neraka, Laura akhirnya melahirkan bayi dengan selamat, dan Liz segera membawa bayi itu untuk diperkenalkan sebagai juru selamat bagi penyembah Lucifer. Bayi itu akan segera dibaptis, tapi bukan dengan air, melainkan darah. Dan segera setelah itu, pembantaian pun dimulai. Sementara itu, Michael yang sebelumnya tumbang, kini bangkit kembali berkat kemampuan penyembuh. Tak lama kemudian, dia masuk ke ruangan sumur dan menemukan Laura yang sedang bergantung di tepi. Segera malaikat itu pun menyelamatkan Laura, lalu selanjutnya bersama-sama mereka akan merebut bayi yang kini ada di tangan Liz. Liz sendiri kini hendak melarikan diri, tetapi Laura datang tepat waktu, mendaratkan satu tinju telak di wajah Liz dan merebut kembali bayinya. Tak lama berselang, Michael datang menjelaskan
menjelaskan bahwa bayi itu bukanlah Lucifer. Iblis itu tidak bisa memilih, tapi Tuhanlah yang telah memilih Laura untuk melahirkan bayi suci yang akan memenjarakan Lucifer selamanya. Ya, balas dendam dan ambisi telah membuat Lucifer buta sehingga masuk ke dalam perangkap. Sementara Laura diminta masuk ke dalam mobil dan pergi menemui Vincini, Michael menghalau para iblis naik ke dunia dengan menutup lubang neraka untuk selamanya. Tentunya itu bukanlah hal yang mudah karena dengan tubuh yang lemah, dia tidak akan mampu menghadapi monster penjaga. Akhirnya, satu-satunya cara adalah meledakkan diri dengan menggunakan bahan peledak yang ditinggalkan Liz untuk melenyapkan bukti-bukti. Michael sangat berterima kasih karena Marconi telah meminjamkan tubuhnya dan beberapa waktu kemudian, Vincini membawa Laura ke katedral untuk mengembalikan kain kafan sekaligus memperkenalkan bayi suci yang menjadi penjara Lucifer. Sedangkan Michael kembali ke neraka untuk menepati janji membebaskan semua anak-anak yang menjadi korban Lucifer dan membawa mereka semua ke tempat yang seharusnya, yaitu surga. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa tahun kemudian Laura mengasingkan diri tinggal bersama Vincini demi melindungi putra yang telah tumbuh dengan baik dan sehat. Pada suatu hari, Liz secara diam-diam menyusup ke dalam hutan untuk memata-matai dan berusaha membangkitkan Lucifer. Namun ketika malaikat jahat itu hendak melarikan diri, dengan cepat bocah itu menghirup dan kembali memenjarakannya. Dan tamat. Sebuah pandangan singkat ketika saya menyaksikan cuplikan trailernya, yang mana mengungkap bahwa film ini bercerita tentang penganut ajaran sesat yang mencuri kain kafan Turin dan menggunakan DNA Yesus untuk mengkloning dan menjadikannya antikris. Cerita juga melibatkan malaikat Michael menguasai tubuh seorang pendeta yang sudah meninggal untuk menghadapi pemuja setan. Dari sinopsis tersebut, saya berpikir bahwa film ini akan menjadi film antara menghibur atau gagal. Sayangnya setelah menonton, ternyata film ini adalah keduanya. Agak tidak seimbang dengan durasinya yang panjang, seharusnya film ini bisa mengembangkan cerita yang mungkin lebih serius. Menurut saya, pembukaannya cukup dahsyat dengan campuran aksi dan elemen horor, serta konsep yang agak konyol dan tingkat kegilaan yang maksimal. Sepanjang saya menonton film horor tentang ketuhanan dan setan, baru kali ini saya menyaksikan malaikat bisa merasuki manusia, apalagi manusia yang sudah mati alias mayat. Ini cukup menyenangkan dengan cara yang berbeda karena berhasil menghadirkan sesuatu yang unik dan menghibur dengan kombinasi aksi dan horor yang ekstrim. Selanjutnya gimana, Bang? Ya, biasa aja. Setelah saya dibuat terkejut dengan pembukaan yang cukup seru dan unik, saya merasa secara perlahan, seiring berjalannya cerita, semua menjadi biasa saja. Tubuh manusia Marconi tidak cukup kuat menampung kemampuan Michael, baik kekuatan dan kecepatan. Di aksi awalnya saja sudah kelelahan, sampai merasa kesakitan seperti kerasukan setan. Sudah begitu pakai acara minum obat lagi. Sekilas saya lihat dan saya cari tahu di Google, itu adalah obat untuk hipertensi. Cocok atau tidak, saya tidak begitu paham. Tapi masalahnya, si Michael ini kan punya kemampuan menyembuhkan diri. Lah buat apa minum obat? Selanjutnya yang tidak terduga dan terkocak, adegan di mana Lucifer mengetahui kenyataan bahwa selama ini dia telah masuk ke dalam perangkap Tuhan. Bayi suci adalah segel atau penjara seumur hidup bagi Lucifer. Lalu kita mengetahui sebelumnya Laura yang telah dirasuki Lucifer kuatnya bukan main. Tapi ketika Liz datang, si Lucifer malah teriak-teriak memerintahkan agar Liz menghabisi Laura dan bayinya. Liz juga tidak kalah konyol, dia memiliki kemampuan mata batin atau penglihatan khusus, tapi di adegan ini malah tidak melihat dan seolah menutup mata, memerintahkan anak buahnya, ya sudah angkut saja. Proses. Kita yang nonton jadi tidak ada final battle yang penuh dengan kekuatan super dan baku hantam antara malaikat baik dengan malaikat jahat. Saya pikir seharusnya cerita film ini bisa lebih dikembangkan lagi, tapi dibalik itu aktingnya cukup baik untuk meningkatkan karakter yang sederhana. Bahkan penampilan Peter Mensah sebagai Michael merupakan bukti tingginya nilai produksi. Tapi sekali lagi, sayang ceritanya terlalu ringan, padahal menyangkut kehidupan umat manusia. Seperti yang saya katakan dulu, di video alur cerita pesawat dari masa depan, terkadang visual efek dan akting saja tidak cukup. Dibutuhkan keahlian pendongeng handal untuk membuat cerita dalam film menjadi lebih menarik. Bagaimana menurut kalian?
Segitu saja teman-teman, tidak banyak yang bisa saya jelaskan karena ceritanya begitu ringan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya hanya menceritakan tentang film dan tidak bermaksud untuk menyinggung pihak dan kepercayaan manapun. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan, silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!